Halo teman-teman, selamat malam semuanya. Apa kabar nih teman-teman? Senang sekali bisa berjumpa lagi dengan teman-teman malam hari ini di bulan yang baru, memasuki bulan Agustus, makanya aku pakai merah-merah nih. Karena nuansa merah biasanya kental nih di bulan-bulan Agustus, nuansa-nuansa kemerdekaan kan. Jadi bersyukur bisa kembali menemani teman-teman malam hari ini di live Instagram Sabda Youth karena kita akan ngebahas topik-topik yang menarik, topik-topik yang fun tentunya, dan bulan ini masuk topik yang tema yang baru karena masuk bulan Agustus ya. Kita mengambil tema kemerdekaan. Mantap sekali. Jadi sepanjang bulan ini kita akan ngebahas kurang lebih tentang kemerdekaan. Apa saja itu? Nantikan terus ya dan ikuti terus Sabda Resources dan follow, jangan lupa, jangan hanya nonton aja. Oke, nah aku langsung aja invite temanku yang akan menemani aku lancar. Semoga teknis malam hari ini lancar sehingga mudah di invite dan semua kelihatan. Ya. Nah, sebelum memulai teman-teman aku mau jelaskan sedikit nih tentang Sabda Youth. Mungkin dari teman-teman eh apa namanya baru pertama kali join di Sabda Youth ini. Jadi aku mau sedikit memberi penjelasan nih. Apa sih Sabda Youth itu? Jadi Sabda Youth adalah acara ngobrol bareng dari Yayasan Lembaga Sabda melalui platform Instagram Live yang membahas topik-topik kekinian, bisa topik-topik yang relate dengan anak muda, bisa atau bahkan topik-topik yang jarang dibahas oleh anak muda. Karena itu sesuai dengan visi dari Sabda Youth sendiri, yaitu mempersiapkan generasi muda, anak-anak muda untuk menjalankan panggilan Allah bagi generasinya. So, jadi kami akan ngebahas hal-hal yang menarik untuk kalian semua, untuk kita semua anak-anak muda, supaya kita siap menjalankan panggilan Allah. Oke, menarik. Nah, teman-teman, malam hari ini ya, seperti yang aku bilang tadi, kita sudah memasuki bulan Agustus, artinya kita masuk ke bulan kemerdekaan. So, malam hari ini topik yang akan kita bahas untuk mengawali tema kemerdekaan ini yaitu freedom to live. Nah, jarang nih mungkin dibahas live-nya. Freedom-nya mungkin masih pasti sering ya kebahas, tapi live-nya mungkin jarang. Nah, malam hari ini kita mau ngebahas hal itu ya. Jadi tonton kita sampai akhir, diskusi kita juga ikutin terus sampai akhir ya, supaya tidak ada yang ketinggalan. Sebelum kita memulai diskusi kita mau kenalan nih dengan teman-teman yang sudah hadir malam hari ini. Dari Bu Yulia dulu, silakan memperkenalkan diri, lalu ke Tian, baru ke Christmas. Silakan Bu. Oke, aku Yulia, asli orang Solo, melayani di Sabda dan bergereja di Gereja Abdi Sabda. Ya, oke. Silakan, Ya, Tian. baik, shalom semuanya. Ya, perkenalkan nama aku Christian Febrianto, biasa dipanggil Tian, gitu ya, Tian. Saat ini domisili di Jambi, dan membantu pelayanan di salah satu gereja lokal, gereja namanya GPIN, Gereja Protestan Injil Nusantara, juga terlibat dalam pelayanan di dunia pendidikan di salah satu SMK negeri di Jambi nih Kak. Mantap. Oke, silakan Christmas. Hai semuanya, kenalin aku Christmas. Saya sekarang stay di Surabaya. Saya orang Sumatera Nias dan saat ini kesibukannya pelayanan di Rumah Anak Pondok Kasih yang ada di Surabaya juga. Itu aja. Mantap. Itu kenalan singkat dari teman-teman kita yang akan diskusi ya, teman-teman. Kiranya perkenalan ini bisa menghangatkan kita semua. Dan kali ini cukup seimbang nih. 2 dari Jawa, 2 dari Sumatera. Sebelum kita mau mulai diskusi kita nih, teman-teman. Kita akan berdoa terlebih dahulu ya. Silakan Christmas boleh menolong kita untuk memimpin dalam doa. Baik, semuanya mari kita bersatu dalam doa. Terima kasih Tuhan Yesus, kami bersyukur untuk malam hari ini. Untuk pertemuan kali ini, Tuhan boleh izinkan kami untuk berkumpul melalui Instagram ini Tuhan. Kami menyerahkan di dalam tangan pengasihan Tuhan. Kiranya Tuhan lancarkan segala sesuatunya dalam obrolan yang boleh kami bahas malam hari ini. Biarlah boleh memberkati kami sendiri dan juga boleh memberkati orang-orang yang menonton.
menonton, dan biarlah juga Tuhan memberkati media yang kami pakai, sinyal Tuhan berkati, sehingga semuanya sampai akhirnya nanti Bapak kami boleh menyimak dengan baik, kami boleh berdiskusi dengan baik, dan biarlah kami semuanya kami kembalikan Tuhan hormat kembali bagi nama Tuhan. Terpujilah Engkau Tuhan Yesus yang baik, dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa, haleluya, amin. 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 Thank you. Teman-teman, to the point aja nih malam hari ini ya kan, karena diskusi kita itu membahas tentang kemerdekaan. Nah, aku mau mengawali dengan sebuah pertanyaan yang pasti relate lah dengan kita, khususnya anak-anak muda ya. Jadi apa sih sebenarnya arti dari freedom itu? Nah, menurut teman-teman di rumah gimana nih? Arti freedom apa? Silakan juga bagikan di kolom komentar. Dan menurut teman-temanku yang menemani aku nge-live malam hari ini, apa nih menurut kalian arti freedom? Silakan. Ya, kalau dari saya sendiri, freedom ini kan sama dengan kebebasan ya, kebebasan atau kemerdekaan. Kalau kita lihat dalam pengertian umum, bebas berarti kan nggak terikat, tidak ada tuntutan di atas dirinya, dan dia terlepas dari apa yang seharusnya mengikat dirinya. Kalau kita mengerti, berarti kebebasan ini adalah kemampuan seseorang untuk melakukan segala sesuatu yang diinginkan hatinya tanpa terikat pada sesuatu hal di dalam dirinya. Nah, seperti itu sih dari saya. Ya, setuju. Aku mau kasih contoh juga, kebebasan itu misalnya kebebasan mencari pekerjaan, kebebasan memilih pasangan hidup. Jadi nggak ada batasan gitu ya. Kita bisa memilih sesuai dengan apa yang menjadi pilihan kita. Kemudian kita juga punya kebebasan untuk beragama. Nah, tapi memang aspek-aspek kebebasan ini banyak gitu ya. Dan nggak semuanya kita bisa memiliki kebebasan yang sama. Kayak misalnya kebebasan beragama. Seharusnya semua orang punya kebebasan untuk memilih agama yang dia inginkan. Tapi pada kenyataannya nggak semua negara atau nggak semua masyarakat gitu ya memberi kebebasan kepada kita untuk memilih agama yang kita inginkan. Terutama kalau kita hidup di masyarakat yang sangat kental dengan salah satu agama, seringkali ketika kita pindah agama itu akan menjadi masalah besar. Jadi nggak selalu kebebasan itu dimiliki oleh semua orang. Ya, kalau dari aku ya, sebenarnya kalau secara umum kebebasan menurut aku sendiri bahwa kebebasan adalah suatu keadaan di mana seseorang itu hidup tanpa aturan, gitu ya. Namanya bebas, gitu ya, bebas. Inginnya ya terlepas, nggak ada kekang, gitu ya, nggak ada situasi yang mengikat, mengatur, gitu ya. Jadi ya kalau secara umum bahwa kebebasan itu ya freedom to life itu artinya adalah sebuah keadaan orang yang bebas gitu, tanpa aturan, tanpa kekangan yang dialami. Itu sih menurut gue. Ya, oke ya teman-teman. Sepakat dengan yang disampaikan teman-teman semua. Kebebasan itu berarti sebuah ketidakterikatan terhadap sesuatu. Jadi bebas melakukan sesuatu, tapi juga di saat yang bersamaan aku juga sepakat dengan yang Ibu Yulia bahwa kebebasan itu nggak semua bisa merasakannya karena ada aturan-aturan ya. Contohnya kita diatur di negara kita gitu ya. Diatur kebebasan untuk beragama, tapi tidak semua bisa dengan bebas melaksanakan agama di daerah-daerah tertentu, atau juga kebebasan berpendapat. Tentu bebas berpendapat yang dimaksud tidak merendahkan, jadi bebas, tapi di saat yang bersamaan ada aturan yang mengatur gitu, supaya bebasnya tidak kebelabasan gitu ya. Jadi itu sering membuat beberapa orang atau banyak orang bahkan ini bukan kebebasan nih, tidak benar-benar bebas gitu, karena ada sesuatu yang menghalangi. Itu sih menurut gue. Ya, tapi sebenarnya kalau kebebasan yang tanpa aturan tuh kayaknya impossible ya. Maksudnya, adakah di dalam dunia ini kebebasan yang benar-benar bebas tuh? Maksudnya tadi ya tanpa aturan. Aku pikir tetap ada aturan gitu ya. Misalnya kita bebas hidup, tetapi ketika kita mogok makan misalnya gitu ya. Nah, nanti akhirnya kan kita juga yang kesulitan gitu ya, dan orang lain juga akan mengalami dampaknya gitu. Jadi kebebasan kita seringkali itu berpengaruh kepada kebebasan orang lain, dan itu bisa berentet gitu ya. Karena itu
aku nggak yakin sih adakah kebebasan yang tanpa aturan. Pasti ada lah. Kebebasan tanpa aturan tuh liar gitu. Maksudnya itu kan benar-benar kayak barbar gitu ya. Jadi aku pikir kebebasan yang masuk akal gitu. Maksudnya memang bebas tapi tetap ada aturan sih kayak yang Ray bilang gitu ya. Kita hidup di negara juga ada aturannya, nggak mungkin nggak ada aturan. Ya, mungkin dari aku kayak ya mungkin apa ya statementnya ya mungkin sering kita dengar juga ya gitu ibaratnya bebas tapi terbatas gitu ya terbatas dengan aturan-aturan yang ada gitu dengan perundang-undangan kalau dalam sebuah negara gitu kan ada pasal-pasalnya gitu jadi kayak ya memang kenapa aku bilang gitu tadi bebas tanpa aturan tapi maksudnya kan itu adalah sebuah keadaan di mana semua orang pengen gitu ya tapi dalam kehidupannya ya tentunya harus ada aturan supaya kebebasan tersebut tidak menyeleweng kemana-mana gitu kan tetap ada aturan jadi bebas terbatas lah bebas tapi terbatas gitu sih. Silakan Ya, Christmas. saya setuju ya dengan pendapat Ibu Yulia dan juga dari Katian ya karena terkadang juga kebebasan yang liar itu bisa membuat orang sekitar kita juga menjadi korban ya. Nah, saya ada memahami di sini bahwa manusia memang memiliki kebebasan di dalam dirinya, tapi bebas sebebas-bebasnya itu nggak bisa. Kenapa? Karena harus manusia itu dibatasi dengan aturan. Nah, sebenarnya dari mana ya aturan-aturan ini sebenarnya? Yang saya ketahui ya, aturan-aturan itu muncul ya karena dari manusia itu sendiri. Misalnya nih ya, kita hidup bertetangga. Nah, untuk menjaga hak orang lain, otomatis kan kita membuat batasan-batasan tertentu ya. Karena tanpa batasan-batasan tertentu itu seperti yang teman-teman katakan tadi, bahwa itu kita akan membuat korban yang lain gitu loh. Jadi dalam kehidupan sebebas itu pun kita butuh suatu batasan yang dapat melindungi hak pribadi setiap kita. Manusia membuat aturan. Nah itu yang kita bilang tadi itu kan orang bilang kayak kebebasan berarti tanpa aturan, nggak bisa karena memang manusia itu harus membuat batasan-batasan di dalam dirinya supaya bisa melindungi hak diri sendiri, hak orang lain, dan supaya keberadaan kebebasan itu tidak menyinggung satu sama lain. Itu sih saya pahami dari pemaparan teman-teman semua. Ya, Ya. kalau sorry, oke kamu dulu. Nggak apa-apa, kamu dulu. Ya, aku hanya mau memberi sedikit contoh sih. Maksudnya kita sebagai anak-anak di rumah aja gitu. Ketika kita bebas, itu pasti ada hukumannya gitu. Ketika kita, nggak tahu teman-teman pernah nggak gitu. Kalau aku dulu sering pulang malam larut karena pengen merasa bebas gitu. Papaku, mamaku mulai telepon nih. Di mana jam berapa? Jadi tetap ada aturan gitu. Tetap ada batasannya yang akhirnya membatasi aku tidak keluar malam atau tidak pulang terlalu larut ya kayak gitu hal sederhana seperti itu sih ya aku juga mau kasih contoh tadi ya kalau kita punya kebebasan untuk berbicara tapi kalau tengah malam jam 12 malam aku teriak-teriak gitu di jalan kemungkinan besar tetangga-tetanggaku akan marah gitu jadi sebenarnya ya kalau mau bebas mungkin di hutan kali ya, teriak-teriak nggak ada yang marah. Tapi kalau kita hidup bermasyarakat sih tetap harus ada batasan gitu supaya kebebasan kita itu tidak justru merugikan orang lain. Jadi harus ada toleransi, harus ada nilai-nilai yang manusia itu harus jaga sehingga kebebasan kita itu bukan kebebasan yang liar, tetapi kebebasan yang karena kita memperhatikan juga orang lain. Ya nyambung sedikit ya teman-teman. Bahkan kalaupun kita di hutan teriak ya hewan-hewan yang terganggu, kita diterkam macan. Jadi kayaknya sangat susah mendapatkan hal itu. Lebih parah lagi kita akan dimasukkan ke rumah sakit jiwa. Nah, kalau kita teriak-teriak. Pasti. Ya, silakan Christmas tadi. Setelah kita ketahui ya pengertian dari kebebasan ini memang milik semua orang ya, milik semua orang. Banyak tadi pemaparan dari kebebasan ini harus ada aturan
yang lainnya. Tapi sebagai anak-anak muda ya, apakah kita bisa memperoleh kebebasan yang sepenuhnya itu kira-kira? Apakah manusia dalam kehidupannya itu bisa mendapatkan kebebasan penuh atas dirinya? Menurut teman-teman yang lain ini bagaimana ya? Ya, aku ya. Nah, itu yang aku kadang nggak habis pikir gitu ya. Anak muda itu selalu menggembar-gemborkan ingin bebas, ingin bebas, ingin bebas gitu ya. Ya baik sih, tapi kebebasan itu kan bukan kebebasan yang benar-benar bebas gitu ya. Kayak contoh-contoh yang tadi kita omongin. Khususnya di dalam kehidupan Kristen, dari sudut pandang Kristen juga, kita kan manusia tuh ciptaan gitu ya. Kita bukan pencipta. Jadi ketika kita menjadi manusia ciptaan, ya kita harus tunduk dengan penciptanya. Kalau penciptanya membuat kita menjadi manusia yang seperti A, ya kita nggak bisa nyangkal dong. Aku nggak mau jadi A gitu ya. Ya semua tergantung dari pencipta kita. Kalau pencipta kita Allah dan dia menciptakan saya sebagaimana saya adanya sekarang, saya harus happy dengan itu gitu. Nggak mungkin kan aku akan minta yang lain gitu karena aku cuma ciptaan. Jadi dalam sudut pandang Kristen, kebebasan itu kebebasan yang Tuhan berikan, bukan kebebasan yang melewati batas yang manusia mampu untuk mengerjakan. Ya, oke. Mungkin dari aku ya, kalau ditanya bahwa kira-kira manusia itu kenapa gitu ya pengen bebas gitu ya, menurutku bahwa ya itu haknya manusia. Ibaratnya kita diciptakan gitu ya, Tuhan ciptakan kita itu, Tuhan kasih kehendak gitu, kita diberikan kebebasan oleh Tuhan gitu. Aku setuju, tadi aku sempat baca-baca gitu ya tentang tema ini gitu, dan aku setuju dengan salah satu tokoh atau teolog yang mengatakan bahwa itu dia, Thomas Aquinas, mengatakan bahwa setiap kita memiliki kebebasan gitu ya untuk memilih gitu ya. Memilih, kita tadi udah jelaskan, baik itu memilih agama, kemudian memilih kehidupan kita yang baik gitu, memilih pasangan hidup dan lain sebagainya. Nah, tetapi acap kali namanya manusia gitu ya, memiliki kebebasan yang ya namanya keberdosaan manusia gitu kan, keberdosaan manusia, jadi punya kebebasan yang cenderung buat berdosa gitu. Tapi Aquinas mengatakan bahwa kebebasan yang paling baik ialah kebebasan tertinggi ialah ketika dia bebas melakukan sesuatu tapi tujuannya kepada Tuhan. Itu sih menurut aku. Ya, nyambung dengan hal itu, aku mau bacakan satu komentar dari Kak Rahel Dotsley. Dia katakan kebebasan adalah kemampuan untuk melakukan apa yang diinginkan atau hak dengan anugerah dan kelebihan yang dimiliki, yaitu hak istimewa. Nah, artinya dalam diri manusia memang ada hasrat gitu, semacam hasrat untuk memiliki kebebasan, memiliki atau ya bebas melakukan sesuatu sesuai dengan hak-haknya. Cuman kalau balik ke pertanyaan yang disampaikan Christmas tadi, mungkinkah benar-benar bebas? Rasanya tidak mungkin gitu. Cuman memang ya tetap manusia pengen bebas ya, kayak Adam dan Hawa lah contohnya gitu. Diberi kebebasan, cuman satu aja aturannya, jangan makan buah yang pengetahuan baik dan buruk. Hanya itu. Di antara banyak kebebasan, diberi satu aturan, diberi satu batasan aja, itu pun nggak bisa untuk taat gitu, nggak mau mereka taat. Apalagi kita di zaman sekarang yang Alkitab sudah lengkap, kayaknya makin banyak aturan-aturan. Rasa-rasanya malah mau berontak semua gitu. Itu sih. Ya, untung Tuhan cuma ngasih satu aturan ya. Kalau ngasih 5 aturan tambah lagi. Ini justru membuat kita tuh nyadar gitu. Dikasih satu aja nggak bisa taat gitu. Apalagi kalau ada banyak. Jadi Tuhan tuh sudah seminim mungkin memberi aturan dan itu pun manusia nggak bisa jaga. Dan kebebasan manusia akhirnya justru membuat manusia celaka sendiri. Dan sehingga justru karena kebebasan yang dia inginkan, kebebasan dia kan dia ingin menjadi seperti Tuhan gitu. Dan dia ingin menjadi seperti penciptanya. Dan dia memberontak dan tidak mau mengikuti aturan yang diberikan oleh penciptanya. Maka akhirnya mereka justru kehilangan kebebasan yang sesungguhnya. Karena akhirnya mereka harus menerima kematian. Ya, saya setuju dengan pemaparan teman-teman semua dan Ibu. Ya, memang
pada dasarnya ya manusia ingin bebas, seperti kayak Kari bilang, ada Nahnawa aja memberikan pelajaran kepada kita bahwa mereka dikasih kebebasan, dikasih satu aturan, tapi ternyata nggak bisa dituruti juga. Nah, kalau kita lihat dari sini, kebebasan yang Tuhan berikan di dalam setiap kita, bukan juga kebebasan yang sebebas-bebasnya gitu loh. Ada aturan yang dimana kita itu harus mengingat bahwa kita ini juga terbatas gitu. Kita punya batasan-batasan tersendiri di dalam hidup kita. Kenapa sebenarnya dikasih batasan? Supaya apa yang kita lakukan, apa yang kita kerjakan itu tidak menjerumuskan diri sendiri ya, seperti Adam dan Hawa tadi. Akibat keinginan untuk bebas sudah mau dikekang, oh ini cuma satu aturan aja, masa sih nggak bisa? Nah terkadang kebebasan kita itu membuat kita juga bisa coba-coba ya, kayak coba deh ini, coba deh ini. Nah terkadang dalam kehidupan kita sehari-hari sebagai orang Kristen juga kayak ya nggak apa-apa lah, nggak ikut aturan ini, itu juga kan nanti berdoa lagi, mohon pengampunan lagi, dan lain sebagainya. Nah, sebenarnya itu sudah mengajarkan kita bahwa kebebasan yang Tuhan berikan bagi setiap kita, sebenarnya itu harusnya kita pakai sebagaimana mestinya, sebagaimana takarannya gitu loh. Nah, seperti itu sih dari saya. Ya, oke ya. Kalau menurut aku ya aku setuju gitu ya. Kalau Kak Ray dan juga Ibu Yulia tadi bilang bahwa dikasih satu aturan aja susah gitu kan, dikasih satu aturan aja susah, apalagi sekarang gitu kan, lebih banyak lagi aturan-aturan atau Taurat yang Tuhan kasih gitu ya. Ya kalau menurut aku bahwa apalagi semenjak kejatuhan manusia ke dalam dosa gitu ya, setelah satu aturan itu yang Tuhan kasih gitu ya, satu aturan itu yang Tuhan kasih membuat akhirnya manusia ya naturnya berdosa lah gitu kan, namanya juga sebagai ciptaan gitu, tidak sama juga dengan sang pencipta gitu. Jadi kalau menurut aku bahwa kenapa kita nggak bisa penuhin aturan-aturan yang banyak itu, hukum Taurat yang banyak itu ya, menurut aku karena salah satunya ya karena tabiat manusia udah jadi berdosa gitu kan, berdosa. Jadi ya kebebasan yang dilakukan cenderung membuat dia akhirnya melakukan hal-hal yang tidak baik atau berdosa gitu kan. Dan di sini menurut teman-teman semua gimana? Kira-kira ketika kita melakukan dosa, melakukan kebebasan yang cenderung membuat kita berdosa gitu. Atau ada pengalaman dari teman-teman kira-kira gimana? Apakah Tuhan memberikan kesempatan untuk kita yang kedua kali? Gitu Kak. Ya, oke ya. Sorry. Ya. Oke ya teman-teman. Nah, ketika kita memilih jalan sendiri untuk berbuat dosa, kita seolah-olah menentukan nasib kita yang ternyata itu justru semakin buruk, justru semakin tidak memberi kita kebebasan, justru tidak semakin kita tidak merdeka dengan pilihan kita. Nah, balik ke pertanyaannya Tian tadi yang mengatakan apakah masih ada nih kesempatan kedua. Itulah bersyukurnya kita memiliki Allah yang begitu baik, Allah yang begitu mengasihi umatnya, sehingga dia memberikan kesempatan kedua nih untuk kita, yaitu melalui Yesus Kristus yang membebaskan kita tentunya. Jadi kesempatan kedua tuh pasti ada teman-teman, tapi jangan sampai kita lupakan karena itu kita berbuat dosa ya untuk mencapai kemerdekaan yang palsu itu, yang semu itu. Ya, jadi tetap bakal ada konsekuensi dosa. Cuman kesempatan kedua tetap juga Tuhan berikan. Itu sih sedikit dariku. Ya silakan Christmas. Tadi angkat tangan. Silakan. Tapi bingung. Jadi ya seperti yang Kare bilang ya tadi itu ya, menjelaskan bahwa ya kita punya kesempatan itu. Nah inilah karena kebebasan tadi manusia terpuruk, kemudian tiba-tiba dia nggak bisa menyelamatkan dirinya sendiri juga akibat kebebasan itu, akibat pelanggaran itu. Seakan-akan tuh dia pasrah dengan kehidupannya. Nah, tapi kalau kita melihat dalam kekristenannya, Tuhan begitu inisiatif ya untuk memberikan kesempatan itu kepada setiap kita. Kemerdekaan itu ditawarkan kepada setiap orang-orang yang mau datang gitu loh. Pewartaan tentang kemerdekaan diwartakan untuk semua orang, dan kalau kita mengenal dalam iman kita Kristen itu dilakukan melalui anugerah Tuhan, melalui pemberian Tuhan, melalui
anaknya yang kemudian datang untuk mendatangi setiap orang-orang yang sudah kebebasannya ini tadi, datang ke dunia untuk memberitakan bahwa aku bisa memberikan kebebasan itu, tapi itu hanya bisa dilakukan oleh Allah itu sendiri gitu. Menurut saya. Ya, karena kejatuhan Adam dan Hawa, kita semuanya manusia sudah tidak lagi punya kebebasan untuk hidup, karena kalaupun kita hidup itu kita hanya hidup sementara. Tapi ketika kita mati, maka kita akan mengalami kematian kekal dan kebinasaan selama-lamanya. Tetapi tadi kayak teman-teman udah bilang, Tuhan memberikan kesempatan kedua. Kita yang harusnya sudah mati, udah mengalami kematian kekal, tapi Tuhan memberikan anugerah yang luar biasa untuk kita bisa mendapatkan kehidupan yang kedua gitu. Sekarang kita boleh kayak tadi yang Christmas bilang ya, kalau kita mau menerima Yesus Kristus sebagai juru selamat kita, maka kita diberikan kesempatan kedua oleh Tuhan untuk hidup gitu, mengalami kelahiran baru, mengalami kehidupan baru supaya kita sekarang tidak lagi hidup seperti sebelumnya yang jatuh dalam dosa, tetapi kita sekarang diberi kebebasan untuk hidup, dan hidup itu bukan untuk diri sendiri tapi hidup bagi Tuhan. Iya. Ya, aku nambahin dikit, teman-teman. Ya. Ada satu komentar juga dari Berkat Zaluku. Second chance good gitu ya. Betul sekali, aku sepakat. Second chance itu good karena Tuhan selalu kayaknya bukan hanya 2 kali berikan kesempatan kepada kita, bahkan sering kali gitu, 3 kali, 4 kali, 5 kali. Dan baiknya kita segera sadar gitu. Jangan sampai kita sia-siakan sehingga kalau bahasa manusianya mungkin Tuhan angkat tangan sama kita. Walaupun Tuhan nggak pernah angkat tangan ya. Aku yakin Tuhan nggak pernah angkat tangan. Cuman kita harus tetap manfaatkan itu, sadar akan hal itu. Itu sih menurutku. Silakan Tian. Ya. Tapi Kak, gini Kak, apa namanya, ini jadi perenunganku ya, bahwa kadang seringkali ada orang-orang atau ya yang anak-anak muda lah yang sering aku temuin gitu ya. Kadang mereka berpikir bahwa Tuhan kan akan kasih kesempatan lagi gitu ya, akan kasih kesempatan lagi dan lagi, ibaratnya Tuhan akan kasih pengampunan kok gitu. Ya sudah, akhirnya banyak yang orang-orang yang akhirnya terjebak dalam dosa gitu ya. Jadi ya lakukan dosa, minta ampun, kan nanti Tuhan ampuni kan gitu. Jadi seringkali itu jadi pegangan mereka untuk mereka bahwa Tuhan akan ampuni, Tuhan akan kasih kesempatan yang lain, itu kesempatan berikutnya, gitu. Itu yang kadang menurut aku gimana ya, banyak orang salah atau terjebak dalam statement itu, gitu sih Kak. Gitu. Ya, silakan terus. Ya, kalau dari saya, kalau masih ada orang yang seperti itu ya, kayak sudah diberikan pengampunan, sudah kayak seakan-akan dia sudah terima kemerdekaan itu yang memerdekakan kita dari dosa ya. Tapi kalau kita lihat ya, seseorang yang benar-benar sudah dimerdekakan dan dia mengerti tentang kemerdekaan dirinya, pembebasan dirinya, bahwa itu bukan karena dari dia, seharusnya dia itu tidak mempergunakan kemerdekaan itu untuk hidup semena-mena. Itu dapat kelihatan itu seperti yang kalau kita lihat di dalam Galatia 5 ayat 1, Roma 6 ayat 18, itu dicatat bahwa seseorang yang benar-benar sudah dimerdekakan itu pastinya hidupnya itu tidak menganggap bahwa sekarang aku punya kebebasan dan aku bebas, nanti juga akan diampuni dan lain sebagainya. Lain tidak bisa. Seseorang yang merasa dirinya sudah dibebaskan itu seharusnya dia memakai kebebasan itu untuk bisa menjadi hamba kebenaran itu. Maksudnya dia lakukan dalam kehidupannya sehari-hari gitu loh. Nah itu sih dia dari saya. Ya. Aku ya setuju banget gitu ya, kalau seseorang yang sudah terima Yesus dan sudah mendapatkan anugerah untuk memiliki kehidupan baru atau kebebasan untuk bisa hidup lagi, maka kalau dipergunakan untuk melakukan hal yang berdosa lagi, artinya dia tidak punya rasa tidak punya rasa rasa syukur gitu, karena dia akan mengulangi kesalahan yang sama. Aku nggak yakin sih orang yang sudah, ya itu tadi kayak Christmas bilang ya, kalau dia sudah sungguh-sungguh di dalam Tuhan, dia nggak akan mau hidup di dalam dosa lagi. Itu merupakan sesuatu yang sangat
bertentangan dengan anugerah yang Tuhan kasih gitu ya. Jadi kalau dia masih seperti itu, aku nggak yakin dia itu mengerti apa artinya menerima Kristus gitu. Kalau dia menerima Kristus, melakukan dosa kecil sedikit pun kita udah merasa sangat bersalah gitu. Apalagi mengulang-ulang dosa yang sama. Ya, ya. Aku ya, teman-teman, sedikit. Iya, Pak. Dengan Ibu Yulia bahwa memang harusnya dengan kemerdekaan itu kita bukan melakukan kebebasan untuk berbuat dosa, tapi justru melaksanakan kehendak Allah karena 2 Korintus 3 ayat 17 mengatakan sebab Tuhan adalah roh, di mana ada roh Allah di situ ada kemerdekaan. Nah, jangan-jangan ketika kita tidak menyadari ada roh Allah di dalam diri kita sehingga kemerdekaan yang kita pahami jadi salah gitu karena Allah adalah roh dan di sisi lain ayat yang lain mengatakan Allah adalah kudus gitu. Bagaimana bisa kita yang manusia didiami roh Allah yang kudus tapi kita melakukan dosa, artinya ya kita belum benar-benar merdeka dan memahami hal itu karena kemerdekaan berasal dari Allah, kemerdekaan yang sejati itu sih. Aku mau bacain komentar nih Kak, ada yang bertanya gitu kan. Anak-anak dari Kak Evi Broto gitu ya. Anak-anak muda akan melewati tahapan ingin hidup bebas sebebas-bebasnya. Tuh, bagaimana menolong rekan-rekan muda kita yang dalam tahapan ini agar mereka tidak kebablasan gitu ya. Bagaimana pengalaman dari kakak-kakak sekalian. Nah, jadi kalau menurut aku namanya kita ya bicara soal kesempatan ini bahwa ketika kita sudah menerima istilahnya kita menerima Yesus gitu ya, menerima Yesus, kemudian kita sudah mengakui semua kesalahan dengan dosa-dosa yang kita lakukan itu, maka ya ketika anak-anak muda ini nanti pada tahapan ini akan mengalami hal itu gitu ya, menurutku ya dasarnya firman Tuhan gitu ya. Kalau di Mazmur 119 itu ada di Mazmur 19 di ayat 1 sampai dengan 10 di situ gitu. Di situ dikatakan bahwa ayat 9 gitu. Dengan apakah seorang muda dapat mempertahankan kelakuannya bersih gitu ya, dengan menjaganya sesuai dengan firman Tuhan. Ya namanya anak muda ingin hidup bebas gitu ya. Bebas udahlah gitu. Masih muda, nikmati masa muda ibaratnya gitu kan. Iya. Dasarnya cara kita untuk menangani kalau menurutku Kak itu dengan sesuai pengalaman yang ada bahwa dasarnya harus didasari dengan firman Tuhan gitu. Kalau kita ingin melakukan sesuatu ini sesuai nggak dengan firman Tuhan, ya kalau tidak sesuai dengan firman Tuhan ya maka jangan lakukan begitu. Itu sih menurutku Kak. Ya, aku nambahin juga ya, setuju firman Tuhan itu bisa menolong anak muda untuk bisa menghargai hidup gitu ya. Salah satu cara lagi juga yang bisa kita lakukan untuk anak muda, untuk menyadarkan anak muda bahwa kita sudah diberikan hidup yang baru, sekarang mari kita hargai hidup kita. Nah, salah satu cara yang lain adalah memberi kesaksian atau contoh gitu ya. Banyak banget sih contoh di dalam Alkitab selain tadi Adam dan Hawa, lihat ketika dia menggunakan kebebasannya dengan melanggar aturan Tuhan, maka dia akan mendapatkan hukuman. Ada banyak lagi sih seperti apa namanya Daud misalnya, dia melanggar aturan Allah untuk hidup suci, tapi dia malah melakukan dosa zina. Itu kan juga Tuhan menghukum gitu ya. Jadi kesaksian-kesaksian dalam kehidupan sehari-hari pun saya yakin di antara kita di antara kita juga banyak gitu ya. Misalnya kalau dia suka mencuri gitu ya, sampai akhirnya dia misalnya dipukulin orang kampung karena dia mencuri. Nah kan akibat dari mencuri, akibat dari menganggap bahwa dia boleh hidup bebas berbuat dosa maksudnya, maka dia akan mendapatkan hukuman atau ditimpakan hukuman sesuai dengan apa yang dia lakukan. Jadi contoh-contoh hidup orang-orang di sekitar kita, aku yakin bisa menolong anak muda untuk tahu bahwa kita nggak boleh hidup sembarangan gitu ya. Tetapi kita harus menghargai hidup karena kita sudah diberikan
kebebasan untuk hidup lagi. Makanya kita harus menghargai hidup itu dengan hati-hati sehingga kita tidak terjerumus melakukan dosa-dosa yang justru akan melukai kita, diri kita, dan melukai orang lain, apalagi melukai hati Tuhan. Oke ya teman-teman, betul sekali. Berbicara tentang keteladanan itu relate sekali dengan zaman sekarang ya, dunia digital, dunia online. Karena anak muda tuh sering terinfluence dengan tokoh-tokoh atau selebgram-selebgram gitu ya. Apa yang ditampilkan oleh mereka, mereka ikuti. Nah, inilah momen kita, para pelayan Tuhan gitu, khususnya kita yang melayani anak-anak muda untuk terjun juga gitu, memberikan teladan di Instagram dengan postingan-postingan yang bermanfaat, dengan kata-kata yang memberkati, dan tentunya yang utama adalah kejujuran. Karena gak bisa dipungkiri, terkadang kita bangun image baik sekali di media sosial, tapi ternyata di dunia nyatanya kita zong gitu, berbanding terbalik dengan dunia nyatanya. Nah, itu jangan sampai terjadi. Kita manfaatkan dunia digital untuk menginfluence para anak-anak muda untuk melakukan kebaikan, hal-hal yang baik yang sesuai dengan kebenaran firman Tuhan, tapi di saat yang bersamaan kita harus menjaga diri kita supaya kita juga melakukannya. Jadi influence yang positif yang sesuai dengan firman Tuhan. Itu sih. Ya, kita tadi kan udah ngomongin ya tentang kita semua yang sudah percaya Yesus, kita mendapatkan kebebasan untuk hidup. Aku pengen tanya sih, penasaran ke teman-teman semuanya. Teman-teman sudah mendapatkan kebebasan untuk hidup yang Tuhan berikan, atau the second chance, atau kesempatan kedua yang Tuhan kasih? Kalian udah dapat nggak? Maksudnya sudah merasakan bahwa Tuhan tuh memberikan second chance dan kalian tuh menerima second chance itu. Kalau misalnya belum, gimana caranya kalian mendapatkan kebebasan untuk hidup yang baru ini sekarang? Dan kalau sudah, kalian akan gunakan apa? Kebebasan baru, kebebasan hidup yang Tuhan sudah kasih itu kalian mau lakukan untuk apa? Ya. Kalau aku ya gitu, bicara soal pengalaman, ini pasti ditanya dengan pengalaman gitu kan, kayak gitu. Bicara tentang pengalaman, kebebasan yang telah Tuhan kasih itu banyak gitu ya, banyak. Artinya setiap hari itu kadang Tuhan kasih kita kesempatan. Kadang ya kita sering sekali membatasi atau memberikan batasan-batasan bahwa kita diberikan kesempatan itu ketika kita melakukan dosa yang besar, berzina, kemudian mencuri dan lain sebagainya. Tapi kadang kita tidak bersyukur itu kadang ya namanya manusia gitu kan, sering sekali tidak bersyukur dengan kondisi yang ada gitu. Tapi aku jadi ketika Tuhan ya menegur melalui firman Tuhan dan lain sebagainya gitu, dengan pengalaman-pengalaman orang lain gitu ya, dengan kesaksian-kesaksian yang ada gitu. Jadi kadang aku ngerasa bahwa oh iya, kebebasan yang telah Tuhan kasih selama ini membuat aku semakin bersyukur gitu, membuat aku semakin membuat hidup lagi lebih dekat sama Tuhan gitu. Dan sekali lagi aku juga mau tambahkan yang tadi, kaitkan dengan yang tadi, bahwa circle kita mempengaruhi kehidupan kita gitu ya. Jadi kadang kehidupan kita kadang ya kita ingin melakukan kebebasan gitu, kebebasan yang baik. Kalau circle kita baik juga gitu, circle kita baik, pasti kita juga akan melakukan kebebasan, artinya tindakan-tindakan yang baik gitu. Tapi kalau circle kita tidak baik, artinya toksik lah ibaratnya. Kalau anak-anak sekarang bilang toksik, ya kehidupan kita juga pasti akan toksik dan kita akan terjerumus dengan hal itu gitu. Itu sih Kak. Ya, kalau dari saya sendiri ya, kayak kita atau khususnya lah saya yang sudah menerima kebebasan atau menerima kemerdekaan itu sendiri ya dalam kita sehari-hari. Kita semua ini pasti punya masa lalu ya, masa-masa di mana kita yang belum mengenal Allah, hidup agut-agutan, hidup yang tidak sesuai dengan kebenaran firman Tuhan. Nah, sekarang dalam keadaan seperti saya, sekarang setelah saya mengerti arti kemerdekaan atau kesempatan kedua yang Tuhan berikan itu, sepertinya itu membuat saya tidak melakukan hal yang dulu gitu loh. Artinya gini,
kehidupan yang dulu saya anggap itu sebagai kehidupan lama. Nah, untuk kehidupan kesempatan yang kedua ini, disitulah saya akan memperoleh kehidupan yang baru. Maka dalam kehidupan yang baru itu saya sebagai orang yang sudah menerima kesempatan kedua itu, maka saya gunakan itu untuk melakukan kebenaran. Nah, kalau dulunya saya menjadi seorang hamba dosa, seorang hamba dalam tanda kutip, seorang anak iblis, seorang yang berdosa, maka dalam kesempatan yang kedua harusnya saya berbalik 180 derajat menjadi hamba kebenaran. Nah, seperti yang sudah kita bahas-bahas juga sebelumnya, saya yang sudah menerima kemerdekaan itu sendiri juga harus hidup di dalam kasih ya. Kalau hidup di dalam kasih itu kenapa? Dalam Galatia 5 ayat 13 dikatakan di situ bahwa kita harus menggunakan kebebasan yang kita miliki itu untuk melayani yang lain dengan kasih. Ya, seperti yang kita bahas tadi bahwa dalam keteladanan kita bisa hidup menunjukkan bahwa saya memiliki kesempatan kedua dan saya terima itu sebagai anugerah Tuhan. Maka saya juga harus melayani yang lain dengan kasih. Kemudian yang ketiga menurut saya ya hidup dalam pengudusan. Selain kita memperhatikan orang sekeliling kita juga ya kita memperhatikan diri kita, buah apa yang dapat kita hasilkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Itu sih dari saya. Ya, aku ya teman-teman. Ketika berbicara tentang freedom to live gitu, itu sesuatu yang dulunya aku nggak mengerti gitu. Ya seperti yang kita sudah diskusikan, bagiku freedom ya sebuah kebebasan yang bisa melakukan apa saja. Tetapi ketika aku merasakan sebuah ibaratnya perjumpaan lah, bagiku perjumpaan dengan Tuhan, Tuhan menegur aku, Tuhan mengingatkan aku betapa banyaknya dosa yang telah aku lakukan. Di situ justru aku mengalami kelegaan, gitu. Mengalami benar-benar apa yang dimaksud freedom to live itu. Ketika aku ada di dalam dosa, sepertinya aku bebas melakukan apa saja. Aku mau begini, begitu, dan segala macamnya. Tapi ketika aku mendekat kepada Allah, karena aku terlahir Kristen ya, jadi tahu tentang Allah, mengenal, tapi tidak benar-benar mengenal dengan benar. Tapi ketika aku dalam keberdosaanku berjumpa dengan Allah, justru aku merasa di situ tidak ada kebebasan. Dan karena dosa-dosa, dan ketika aku benar-benar mengalami Allah, aku rasakan secara pribadi, justru sebaliknya, ketika aku berjumpa dengan Allah, di situ aku mengalami kelegaan, kebebasan, aku bisa ngobrol dengan Tuhan melalui doa, aku bisa bertanya kepada Tuhan melalui ya sebuah percakapan meskipun Allah tidak menjawab aku secara langsung gitu, tapi aku bisa dengan bebas gitu, seperti ibarat teman atau kalau Alkitab bilang kan dia sahabat kita ya, jadi tidak ada gap lagi antara aku dengan Allah. Disitulah aku benar-benar memaknai freedom to live. Jadi freedom to live adalah ketika aku bisa sedekat mungkin dengan Allah melalui Yesus Kristus. Bagiku itu sih freedom to live. Ya. Ya, senang nih dengar apa kesaksian teman-teman. Jadi teman-teman semua sekarang sudah mengalami freedom to live, bukan? Dari Tuhan? Wow, luar biasa. Ya, aku berharap teman-teman di rumah juga bisa sharing apakah kalian juga sudah menerima freedom to live, apakah kita sudah menerima kehidupan baru yang Tuhan sudah berikan pada kita melalui kelahiran baru. Kalau tidak, maka kita sebenarnya masih mati gitu. Kita nggak punya freedom to live karena posisi kita ada dalam keadaan mati rohani. Dan ketika nanti kita benar-benar mati secara fisik, maka kita akan mati selamanya. Artinya kita tidak punya hidup lagi. Tetapi kalau kita mau percaya Yesus Kristus, maka kita sekarang memiliki hidup baru, memiliki kesempatan untuk hidup yang benar-benar hidup. Karena apa? Karena nanti ketika tubuh kita mati, kita tetap hidup selamanya bersama dengan Tuhan. Wah, itu bagi aku itu kebebasan hidup yang sesungguhnya. Kebebasan hidup yang sesungguhnya adalah aku tidak akan mati selamanya. Tapi kalau kita nggak terima Yesus, walaupun tubuh kita masih hidup, tapi kita mati. Tapi kalau kita menerima Kristus, maka kita benar-benar menerima kebebasan hidup yang sesungguh-sungguhnya. Karena ketika pun kita nanti mati, kita tetap akan hidup selamanya. Artinya kita mendapatkan kehidupan kekal bersama Tuhan.
Ya, betul. Dan itu juga harusnya freedom to live itu mendorong kita untuk melihat di sekitar kita gitu. Kita lebih peka terhadap orang-orang di sekitar kita. Apakah mereka juga merasakan kebebasan yang sudah kita rasakan? Nah, makanya Kak Melki ini bertanya nih, bagaimana dengan anak muda yang sudah diberitakan firman Tuhan dan juga rambu-rambu yang ada, tapi masih tetap terpengaruh dengan lingkungan nih. Nah, gimana nih untuk solusinya? Menurut teman-teman gimana? Silakan nanti tambah ya. Aku sedikit, tadi sedikit juga kita sudah singgung sebenarnya waktu Bu Evi tanya, tapi lebih spesifik nih, kita berikan firman Tuhan dan rambu-rambunya sudah nih. Lalu bagaimana nih kalau mereka tetap aja? Biasanya cenderung kalau kita sudah berkali-kali mengingatkan, kita sendiri kesal. Kadang rasanya kita pengen pukul mereka supaya sadar. Tapi balik lagi ya, ke kita sebagai anak-anak muda, tentu teman-teman juga maunya seperti itu. Dan teman-teman pasti pernah merasakan gitu, ketika diatur di rumah, dan justru aturan itu semakin dikekang, teman-teman semakin berusaha pengen melawan. Demikian juga anak-anak muda secara umum sih. Bagiku kalau ketika aturan firman Tuhan dan rambu-rambu itu sudah ada, jangan sampai justru semakin kita tekan, semakin kita tekan. Enggak, tapi kita semakin konsisten memberikan taburan-taburan itu gitu. Jangan sampai kesannya menghakimi mereka, tapi ya konsisten aja. Konsisten tuh pasti menghasilkan buah bagiku teman-teman. Jadi sabar-sabarnya kita dengan kasih, dengan kekonsistenan untuk terus memberitakan firman Tuhan. Itu menurutku teman-teman silakan tambahin. Setuju banget sama Kak Rey ya. Istilahnya tugas kita sebagai manusia mengingatkan, sebagai rekan, sebagai teman, sebagai pelayan Tuhan, tugas kita mengingatkan gitu ya. Walaupun ya namanya manusia, sudahlah, terserahlah mau hidup dalam dosa terserahlah, karena acap kali kita punya kebosanan gitu kan. Tapi firman Tuhan bilang ya tegur gitu kan, ingatkan terus menerus gitu. Dan ya tugas kita mengingatkan, nanti juga Roh Kudus yang juga akan mengingatkan dia untuk hidup berbalik kepada Tuhan. Itu sih Kak, tambahan dari aku. Christmas mau nambahin? Untuk Willy, silakan. Ya, habis aku Christmas ya. Ya, untuk anak muda yang memang masih belum kena batunya, kadang memang harus gimana ya, memang harus ngalamin dulu gitu ya, ngalamin jatuh bangun supaya dia belajar. Jadi salah satu cara untuk dia bisa kapok gitu ya, atau pengaruh lingkungan itu menjadi menjadi sesuatu yang tidak baik bagi dia dan dia sadar itu, ya kadang-kadang memang dia harus ngalamin sendiri hasil jeleknya gitu, atau hasil pilihan dia yang buruk itu. Tapi kalau bisa ya jelas kita akan kasih tahu dia, kayak tadi Ray bilang, konsisten menemani dia, mengingatkan dia, dan terus mengasihi dia sekalipun mungkin dia belum bisa sadar, karena semakin dijauhi maka dia mungkin akan semakin terpuruk gitu ya. Jadi ya kita sebagai orang yang mengasihi dia harus berdoa bagi dia, harus mengingatkan, harus menemani dia, dan jangan jemu-jemu memberikan nasihat supaya dia sadar. Kalau sampai akhirnya dia jatuh, yaitu atas izin Tuhan supaya dia kapok. Ya, silakan, Christmas. Gak ada suaramu, mute. Christmas, komitmen sepertinya. Ya. Oke. Nah, teman-teman di rumah gimana nih? Silakan berbagi. Sepi aja. Gimana menurut teman-teman nih? Ada Kak Melki yang minta solusi. Siapa tahu teman-teman punya pengalaman juga. Silakan Christmas, apakah sudah bisa? Oh, itu kameranya. Sampingnya belum. Terpencet switch kamera malah. Ya, sorry. Ya. Masalah teknis. Jadi ya kembali lagi ke awal ya, temanya kan freedom. Jadi kayak ya semua orang kan bebas memilih ya, dia bebas memilih melakukan yang jahat, dia bebas melakukan yang baik. Tapi ingat satu hal, dalam apapun yang kita pilih,
dalam kebebasan kita punya, apapun keputusan kita itu seperti yang Bu Yulia bilang tadi, itu kan semuanya ada konsekuensinya ya. Ketika kita melakukan yang jahat, otomatis ya ada konsekuensinya. Dan kita juga melihat beberapa contoh ya, nggak harus di sekeliling kita. Alkitab juga mencatat seperti itu. Jadi ya cara yang kita lakukan ya seperti yang teman-teman tadi uraikan, bahwa kita cuma cukup dengan memperhatikan, maksudnya memperhatikan dia dengan menegur, mengingatkan, mendoakan. Tapi jangan lupa satu hal ya, satu hal yang penting banget nih. Terkadang kita ini ya pintar banget ngelihat kesalahan orang lain ya dalam kehidupan kita, kayak bebas berpendapat dan lain sebagainya. Nah, kembali lagi tadi seperti yang kita bahas tadi, bahwa jangan lupa kita harus menjadi teladan kepada dia, gitu loh. Nah, jadi ada satu kata-kata ya yang sering saya dengar ya, kayak khotbahkan apa yang kamu lakukan dan lakukan apa yang kamu khotbahkan. Jadi kayak ada timbal balik itulah. Ketika kita mau menegur seseorang sambil menjaga diri kita juga harus bisa menjadi teladan untuk dia. Dan saya rasa sih kayak ketika kita menjadi teladan untuk dia, seperti yang Katian bilang juga, itu circle atau dalam lingkup pertemanan itu kita bawa dia ke jalan mana, saya yakin itu dia bisa menjadi lebih baik gitu loh. Tapi kembali lagi, itu haknya dia, itu kebebasannya dia. Yang penting kita tetap melakukan tugasnya kita. Ya, seperti itu. Ya. Tadi Tian satu kalimat yang mungkin terlewat, maksudnya teman-teman nggak terlalu perhatikan. Tian bilang Roh Kudus lah yang menentukan, dan itu sepakat sekali. Kita boleh banyak berusaha, tapi ingat teman-teman, yang bisa merubah seseorang itu bukan kita, gitu, tapi Roh Kudus. Nah, tugas kita tetap melakukannya dan serahkan kepada Roh Kudus, itu sepertinya lebih baik. Tapi juga sepakat dengan Kak Christmas, awasilah dirimu. 1 Timotius bilang seperti itu kan, ayat 16, Paulus di Timotius menyampaikan pesan, awasilah dirimu sendiri dan awasilah ajaranmu, dan seterusnya. Tapi ketika kita nggak bisa mengawasi diri kita sendiri, Mazmur juga sudah sampaikan, Mazmur 141 ayat 3. Awasilah mulutku ya Tuhan, berjagalah berjagalah pada pintu bibirku. Jadi mintalah Tuhan untuk mengawasi kita juga, gitu. Jangan kita sendiri yang mengawasi diri kita. Nah teman-teman, waktu terus berjalan, ternyata tak terasa hampir 1 jam nih kurang lebih. Kita ngobrol diskusi seputar freedom to live, dan tandanya kita harus berpisah nih. Tapi sebelum berpisah, teman-teman boleh berikan closing statement deh dari masing-masing teman-teman. 1 kalimat, 2 kalimat, silahkan untuk menutup diskusi kita malam hari ini. Mulai dari Tian, terus Christmas, terus aku, terus Ibu Yulia terakhir. Silahkan, Tian. Ya, baik. Kalau dari aku, dari diskusi yang udah kita diskusikan dari tadi, kita sharing bareng gitu ya, aku dapat sebuah statement bahwa ketika kita hidup dalam dosa gitu ya, berbaliklah kepada Tuhan gitu. Milikilah kebebasan itu di dalam Tuhan, maka kebebasan yang akan kita miliki di dalam Tuhan gitu. Ketika kita menerima Yesus sebagai juru selamat kita yang hidup, kita menikmati kebebasan yang telah Tuhan kasih itu, maka kebebasan itu yang akan membawa kita kepada hidup yang lebih baik gitu ya, hidup yang lebih baik. Bahkan pengalaman aku cerita sedikit bahwa ketika aku menerima kebebasan daripada Tuhan, itu mempengaruhi tindakanku gitu ya, yang dulunya nggak percaya diri akhirnya jadi percaya diri gitu ya, tampil di depan umum semakin baik gitu. Jadi kebebasan yang akan kita miliki dalam Tuhan adalah kebebasan yang sejati gitu Kak. Silakan Christmas. Ya, kalau dari saya, dari semua pembahasan yang telah kita bahas bersama-sama, saya dapat kesimpulan untuk diri saya dan kita semua juga, bahwa kemerdekaan atau kebebasan seorang Kristen bukan berarti kebebasan melakukan apapun yang kita inginkan, melainkan apapun yang selayaknya kita lakukan bagi Dia. Nah, kan freedom to live untuk Dia kan, semua kebebasan yang kita dapatkan itu, biarlah kebebasan itu kita lakukan selayaknya apa yang seharusnya berkenan kepada Tuhan. Kita telah dilayakan untuk merdeka atau memperoleh kebebasan, maka hendaklah kehidupan kita juga layak di hadapan Tuhan. Itu kalau dari saya. Amin. Ya, dariku teman-teman, freedom to live, kemerdekaan hidup kita, itu kita dapatkan ketika Kristus memberikan nyawanya untuk kita. Jadi mari kita terima Dia sebagai Tuhan dan Juru Selamat kita,
supaya kita sungguh-sungguh merasakan kenikmatannya kemerdekaan dalam hidup kita. Kita sungguh-sungguh freedom to live. Tugas kita adalah percaya dan taat setelah kita percaya. Itu kiranya diskusi ini menolong kita. Silakan Bu Yulia. Ya, topik hari ini, malam ini adalah freedom to live, artinya kebebasan untuk hidup. Banyak orang tidak memiliki kebebasan untuk hidup karena hidup mereka sudah mati karena dosa. Tetapi bagi mereka yang percaya kepada Kristus, kalian akan mendapatkan kebebasan untuk hidup, dan itu hidup yang sesungguhnya, hidup yang akan memberikan kekekalan di dalam kita sehingga kita bisa hidup bersama dengan Tuhan dan mendapatkan hidup yang kekal. Karena itu kalau kita sudah mendapatkan freedom to live, kebebasan untuk hidup, marilah kita hidup dengan baik untuk memuliakan Tuhan, memberikan yang terbaik bagi Dia, dan menolong orang lain juga untuk mengenal Kristus supaya mereka pun boleh mendapatkan kehidupan untuk mendapatkan kebebasan untuk hidup, yaitu hidup di dalam Kristus. Amin. Amin. Terima kasih banyak Tian, Christmas, dan Ibu Yulia. Terima kasih sudah kalau malam hari ini, dan teman-teman di rumah terima kasih juga yang sudah menonton sampai akhir dan juga memberikan tanggapannya. Thank you banyak, dan minggu depan kita masih hadir di hari yang sama, di jam yang sama, hari Selasa jam 7 malam, di acara yang sama yaitu Sabda Youth, dan di akun yang sama, Sabda Resources. Buruan follow supaya tidak ketinggalan infonya, karena minggu depan kita akan ngebahas satu topik yang juga tak kalah menariknya, yaitu freedom to learn. Jadi stay tune dan tunggu minggu depan. Sampai jumpa minggu depan. Kita tutup diskusi kita. Minta dengan kasih, Tian boleh menutup dalam doa. Baik, mari kita bersatu dalam doa. Tuhan, terima kasih untuk malam hari ini. Kami boleh dipertemukan dan kami boleh sharing, berdiskusi, dan berbagi pengalaman bagaimana Tuhan membebaskan setiap kami dari dosa-dosa yang telah kami lakukan. Dan biarlah melalui diskusi dan juga pembahasan ini, juga banyak teman-teman di luar sana yang boleh menyaksikan, boleh juga menikmati kebebasan daripada Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus, dan biarlah semua ini menjadi hormat dan kemuliaan bagi nama Tuhan. Terima kasih Tuhan, dalam nama Yesus Kristus kami berdoa, haleluya. Amin. 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 Thank you, sampai jumpa minggu depan teman-teman. Thank you banyak. Okay, see you next week.